Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya, di sini juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim dari Ilmi, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Kumaha Tasikmalaya. Alhamdulillah Pangestu. Udah diajarin Mama. Aja Mama ya, iya dong, Mas bisa dong. Mas Dodo, kemarin lihat gak berita yang lagi viral nih? Kan ada kasus korupsi yang tertangkap. Ini koruptornya tapi masih muda, cewek ya, yang benar-benar masih usia 25 kalau nggak salah. Oh, yang sama pejabat. Iya, tapi kan ikut terseret karena dia menikmati uangnya. Dia jadi menjadi koruptor termuda. Nah, Luar biasa, itu prestasi atau apa tuh? yang enggak dong, itu bukan prestasi. Termuda, dong, belum pernah ada yang bisa ngalahin dia termuda. Iya, tapi kan itu salah satu bentuk bahwa sebenarnya Allah sudah mencukupkan rezekinya dengan harta yang udah dia punya. Tapi kenapa ya koruptor itu kayaknya berasa kurang mulu. Ya karena mungkin orientasi mereka adalah bahwa dengan harta yang banyak itu akan kehidupan mereka akan menjadi lebih mewah, lebih hebat gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Bedu Damang. Alhamdulillah Pangestu, Pak. Ada yang segar-segar. Seger. Ibu-ibu Damang. Alhamdulillah. Dari mana Ibu teh? Dari Kota Tasik. Dari Tasik Malaya. Alhamdulillah dari Tasik, sama-sama orang barat. Jawa Barat. Iya. Iya, Mas. Lagi cerita apa kalian? Tentang sosok orang yang sudah diberikan kekayaan tapi masih melakukan tindakan kriminal dengan korupsi. Ya. Padahal udah kaya tuh. Nggak kenyang-kenyang. Nggak kenyang-kenyang. Nggak bersyukur. Nggak bersyukur kayaknya. Pak. Iya. Padahal udah kasih kekayaan masih aja merasa kurang. Masih merasa kurang terus. Kenapa sih orang tuh selalu seperti itu gitu loh? Semoga kita tidak seperti itu. Amin Pak. ya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bolehkah kita manusia jadi orang kaya? Bolehkah kita meraih kekayaan? Boleh. Boleh. Kenapa? Fitrah kita manusia menyukai kekayaan. Zuyyinan nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal hilmu sawamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun menyukai enam. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak. Menyukai kekayaan emas perak. Menyukai kendaraan. Menyukai peternakan. Menyukai sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunia. Yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Silahkan raih yang enam tapi berpikir. Apakah Allah ridho cara meraihnya? Nah, kita pengen kaya wajar, normal, fitrah. Pengen kaya, berlomba-lomba dengan kekayaan. Makanya oleh Allah diperintahkan kita bekerja. Wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Di alam dunia wajib bekerja. Wajib berusaha. Anda lihat di dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Siti Harijah, orang yang sangat kaya luar biasa. Pengusaha yang hebat. Wajar manusia mencintai dunia. Tapi jangan lupa cara meraihnya. Jangan lupa memanfaatkannya. Peruntukannya untuk apa? Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Contoh, yang namanya orang miskin, kalau ditanya mau jadi orang kaya nggak?
Mau. Contoh jangan jauh. Sejarah mengatakan Sa'labah, sahabat Nabi besar kita Muhammad SAW, dia orang miskin. Dia punya kain cuma selembar. Kalau sholat, Sa'labah buru-buru pulang. Rasul bilang, ngapain Sa'labah buru-buru pulang? Ya Rasulullah, saya punya kain cuma atu. Kalau lama pulang, istri saya nggak bisa sholat. Kainnya cuma ini, makanya lari pulang. Oh, kata Rasulullah, besok buru-buru pulang. Sa'labah bilang, ya Rasulullah, doakan dong biar jadi orang kaya. Rasul bilang, cukup dengan apa yang ada, yang penting bersyukur dengan nikmat kekayaan yang Allah berikan. Miskin juga nggak apa, yang penting bersyukur. Lalu Sa'labah meyakinkan Rasulnya, ya Rasulullah, seandainya saja saya diberikan kekayaan oleh Allah, maka saya akan tunaikan kewajiban saya. Siapa yang berhak dengan harta, dengan harta, dengan harta. Mendengar janji Sa'labah, Rasul berdoa sama Allah. Kita tahu, seorang Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabul. Tak, diberikanlah kepada Sa'labah seekor onta, seekor kambing. Ternyata beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak, semakin banyak, makin banyak, makin banyak. Masya Allah. Sa'labah yang tadinya berjanji akan menjadi dermawan, berkeluarkan zakat, keluarkan sedekah, begitu kayanya banyak melimpah ruah, dia lupa diri. Dia tidak zakat, dia tidak sedekah. Bahkan ketika sahabat Nabi memintakan zakat kepada dirinya, dia katakan, apa ini? Kenapa memaksakan? Ini harta saya. Inilah ketika orang belum kaya minta kaya. Sudah kaya nggak tahu diri. Boro-boro mengeluarkan sedekah, zakat yang merupakan kewajiban pun tidak dikeluarkan oleh dirinya. Kenapa? Dia kupur nikmat. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia lupa daratan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti Sa'labah. Karena contoh konkret yang Allah berikan kepada kita, Sa'labah lalu tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Dia lupa diri. Jangan sampai kita lupa diri sehingga nanti nikmat kita dicabut ya Pak ya. Ya. Kufur, ingat ajab malah yang pedih ya Pak, bukan bersyukur. Ya, betul. Pintar syukur berdua. ditambah nikmat ya, kalau kufur ajab yang pedih. Kita setelah ini akan kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dedi. Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, kita lanjutkan kembali silau Ya. harta sehingga menyebabkan kita lupa bersyukur. Makanya boleh kita meraih kekayaan, tapi bersyukur. Syukur itu menampakkan nikmat ke permukaan. Karena kita kaya, kita zakat, kita sedekah, kita berbagi dengan orang lain, menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang perlu bantuan, meringankan beban orang keberatan, itu mensyukuri nikmat. Kalau kupur, udah kaya sombong. Nggak kenal orang. Aduh. Ada yang begitu. Ada. Mana orangnya? Tuh. Ini. Masya Allah, hati-hati ya. Nih, dengerin. Yang namanya Sa'labah, ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat, diminta, dia bilang, apa ini? Kalau kata kita mah, mungkin kok dipalak. Nah, iya. Dia lupa, waktu janji kalau dia kaya akan banyak sedekah, dia lupa diri. Padahal dulu didoakan Nabi karena dia janji akan banyak sedekah. Nah, lalu Allah turunkan surat At-Taubah. Tuh. Yang mengatakan ada orang yang berjanji kalau dia diberikan karunia oleh Allah akan banyak zakat dan sedekah. Ternyata dia tidak menunaikannya, maka kecelakaan baginya. Ya Allah. Rasul menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Di antara jamaah Rasul ada keluarganya daripada Sa'labah. Dia lapor kepada Sa'labah bahwa Allah menurunkan surat At-Taubah yang mengutuk dia karena dia tidak menunaikan zakat. Sa'labah kaget. Langsung dia membawa zakat. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terima zakat saya. Rasul mengatakan saya menolaknya. Ya Allah. Karena Allah tidak menerima. Sampai Sa'labah sedih banget. Dia terus baik-baik memperbaiki keadaan. Lalu ketika Abu Bakar Siddiq menjadi seorang khalifah, Sa'labah datang lagi. Dia memberikan zakatnya. Abu Bakar bilang, Rasul aja menolak, kenapa saya terima? Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah. Diberikannya
kata dia akan memberikan zakat. Kata Umar, Abu Bakar aja menolak. Ditolak. Maka dia meninggal di zamannya Utsman bin Affan. Kenapa? Dia tadinya minta kekayaan kepada Allah, diberikan kekayaan, lupa diri. Jangan sampai kita lupa diri. Yakinkan di hati kekayaan dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah, cuman diamanatkan kepada kita. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan amanat dari Allah. Kalau mengikuti nafsu, Rasul mengatakan, seorang manusia punya 1 gunung emas, dia tidak akan puas, minta gunung emas yang kedua. Minta dikasih. Minta lagi gunung emas yang ketiga. Piturab sampai dikubur. Kenapa? Godaan setan. Jangankan yang namanya kata beduk tadi, seseorang biasa di taklim aja godaan setan datang. Ada ya mah. Hari ini pengen seragam abu-abu. Udah kebeli. Nafsu datang. Nah. Pengen seragam koneng. Waduh, warna ini bagus. Udah nih. kebeli yang koneng. Pengen seragam hejo. Waduh. Terus sementara ilmu agamanya nggak dikaji. Qurannya nggak dikupas. Hadisnya enggak. Akhlaknya tauhid nggak dibaca. Hanya seragam digidein. Ini kemasukan setan. Dia kupur nikmat. Di pengajian yuk belajar tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid dikaji. Boleh beli seragam, boleh, tapi jangan ngikuti nafsu. Hanya untuk kebersamaan. Ini diperbolehkan. Makanya kalau orang bangga dengan kekayaan, menilai orang lain dengan kekayaan. Ya. Berteman kaya nggak dia? Nah, teman saya miskin. Sorry ya, gue nggak berteman orang miskin. Astagfirullah. Berteman, bersahabat hanya nyari orang kaya. Di bawah dia, kata otak dia nggak selepel, dianggap bukan teman saya. Nyari jodoh, nyari mantu, nyari teman, apalagi nyari sahabat. Kalau ketemu orang yang dinilai kekayaannya, shit, mobilnya, rumahnya, Masya Allah, bajunya, sepatunya, tidak dilihat akhlaknya. Kenapa? Mereka hanya memenuhi nafsunya. Anda lihat, yang namanya orang memenuhi nafsunya. Punya sekian, jabatan punya, pangkat punya, kekuasaan, kehormatan, harga diri. Cukup nggak? Cukup harusnya. Setan datang, digoda. Ya Allah. Bininya minta itu, anaknya minta itu. Dipenuhi, akhirnya uang yang hak rakyat, uang yang hak orang lain dialihkan. Tanda tangan, angkanya dikotak-kutik. Jadi merasa milik dia. Bantuan buat orang yang kena pandemi. Bantuan orang yang kena musibah. Kena longsor. Sampai hati diambil buat dia. Kenapa? Karena kemasukan setan. Sehingga mereka kupur dengan nikmat Allah. Jauh dari syukur. Sehingga harta kekayaan, pangkat, jabatan mengelabui mereka. Mereka lupa semuanya nggak bakal dibawa mati. Betul nggak? Betul, Mah. Betul, Mah. Yang namanya silau kan, yang namanya silau tuh kita bisa mengakibatkan kecelakaan pada kita ya, Mah. Kalau kita terlalu silau. Silau yang dikatakan silau dengan harta, silau dengan pangkat, silau dengan jabatan, silau dengan kekuasaan, menyebabkan kita kepleset, setirnya salah jalur. Ya Allah, akhirnya gelincir kecelakaan. Iya, rempet. Mending kalau semuanya rempet, nabrak. Bahaya, tiang listrik ditabrak. Nah, untung nggak benjol. Iya, apanya tiang listriknya? Yang itu, yang nabrak waktu itu. Kirain tiang listriknya kagak benjol. Masya Allah. Syukur itu diharuskan. Kufur wajib dijauhkan. Nah, berarti itu dididik ke anak-anak dari kecil tuh, Mah. Makanya lihat Luqman ayat 12. Waman sakaro fa inna ma yaskurin nafsi waman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya Luqman bukan nabi loh. Bukan rasul. Bukan. Dia orang biasa, tapi saking Allah suka dengan Luqman, ada surat yang disebut surat Luqman. Nasihati anaknya. Nah, siapa yang bersyukur, syukur itu berbalik buat diri kita, bukan buat orang lain, apalagi buat Allah. Kalau kita tidak syukur, Allah tidak butuh syukur kalian. Kata Luqman, kenapa? Karena Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi wajib
mengajarkan kepada anak turunan kita biar banyak bersyukur, Bu. Syukur ya. Ada yang mengatakan bahwa 7 tanda kalau kita ini sudah masuk hidup sejahtera. Pertama, punya atap untuk bernaung, punya pakaian bersih, punya makanan setiap hari, punya pakaian bersih, kemudian punya akses air bersih, bisa menolong orang lain, ada orang yang peduli sama kita, terus satu lagi punya hati yang baik gitu mah. Itu tadi kita hidup sejahtera ya, Pak? Insya Allah. Makanya orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah, dia merasa senang, merasa bahagia ketika dia bisa menolong orang lain. Kebalikannya orang yang pelit, dia sayang, berhitung ketika nolongin orang. Misalnya punya duit 1 juta, ketemu orang dikasih cepek. Begitu udah lewat, ya Allah nyesel kalau kasih cepek. Ya Allah. Tinggal 900 duit gue. Kalau orang yang dapat ridho dari Allah, nolongin orang. Alhamdulillah ya Allah, girang banget dikasih duit segitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya kebetulan lagi bawa duit. Alhamdulillah. Insya Allah Allah ridho, digantinya pasti dengan yang lebih banyak dari itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang baik, maka Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Allah meluaskan rezeki, menyempitkan rezeki, kalian hanya akan kembali kepadaku. Orang yang banyak menolong orang lain, membantu orang lain dengan harta yang Allah berikan kepada kita, diganti dengan yang lebih banyak. Orang yang koret, pelit, kedekut, menegehese, disempitkan rezekinya oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, Mah, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama boleh ya setelah ini. Nah, jamaah, untuk Anda yang memang mau nanya lagi ke Mama tentang mengenai tema kita silau dengan harta, akhirnya kita memang harus bersyukur, tadi kuncinya kata Mama. Jangan kemana-mana, saksikan setelah ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja Rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke, baik, silakan jamaah dari Majelis Taklim Nurul Huda Bil Ilmi. Dari Mas Tasikmalaya yang mau tanya Mama, silakan. Berdiri, mangga. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati dari Majelis Taklim Nurul Huda Bil Ilmi Kota Tasikmalaya. Galau mah. Ada apa, Ti? Nah, ini mah kan banyak ya orang yang bekerja keras, orang yang mencari nafkah, tetapi mereka itu kadang lupa akan kewajibannya, salah satunya sholat dan lain sebagainya. Bagaimana mah terkait hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati nanya. Iya, Mah. Orang bekerja, dapat duit, kaya raya, tapi lupa tidak sholat. Artinya orang tadi kacang lupa dengan kulitnya. Dia bekerja harusnya karena Allah. Ada pekerjaan itu karena Allah. Ada rezeki dari Allah, bisa bekerja, badannya sehat karena Allah. Dia adalah kacang lupa dengan kulitnya. Dia orang yang kufur dengan nikmat Allah. Maka orang tadi yang kufur dengan nikmat Allah, Allah berfirman, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Tunggu kehancuran hidupnya. Karena jangan-jangan kayak Korun. Iya, Mah. Korun itu kaya raya. Tiap oleh Nabi Musa diperintahkan mensyukuri nikmat, dia bilang saya kaya karena saya cerdas, saya pintar karena ilmu saya, maka Allah murka. Anda silahkan Mbak Ati lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 80. Aku tenggelamkan Korun, rumahnya, seluruh kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong Korun.
tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong Korun. Kalau dia sombong, bangga dan kekayaan, lupa bersyukur, jauh dari syukur, dia orang kufur nikmat Allah. Nauzubillah min zalik. Ya, berikutnya. Ya. Oke, silakan. Berikutnya jelas ya kalau itu ya. Silakan Ibu. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari Majelis Taklim Nurul Huda Bil Ilmi Kota Tasikmalaya. Dini. Galau mah, Ada apa, Din? ya, mah gimana ya biar jadi orang yang senantiasa bersyukur gitu dengan nikmat Allah yang sekecil itu bisa kita syukuri gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biar jadi orang bersyukur? Yakinkan di hati, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Saya hanya makhluk, ada Allah. Bisa hidup dalam dunia pun karena Allah. Kalau itu kita menyadari, kita tidak bakal sombong. Jauh daripada kesombongan. Maka syukur datang kepada kita. Karena saya yakin semua yang terjadi dalam diri saya adalah nikmat karunia milik Allah. Hanya diamanatkan kepada saya. Begitulah caranya biar kita bersyukur dengan nikmat Allah DIDN ini. Baiklah, ini pertanyaan Instagram dari Harley Albana. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa? Salah satu bentuk rasa syukur adalah sodakoh kan Mah ya. Menurut Mamah nih, manakah yang lebih baik? Yang dibanyakin sodakoh di bulan Ramadan untuk ibu yang sudah meninggal, dengan bersodakoh untuk memperingati setiap tahun meninggalnya ibu. Terima kasih. Yang namanya sedekah bukan setahun sekali Ramadan. Setiap saat, tiap ada kesempatan sedekah. Bukan hanya bulan Ramadan. Niatkan tiap sedekah diantaranya buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Atau haulan. Haulan dalam Islam tidak wajib. Tapi kenapa kita bikin haulan? Maksudnya menyadarkan diri kita, anak mantu, cucu keluarga, tetangga yang ditinggalkan. Orang tua meninggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa kali khatam Quran? Berapa banyak ayat yang hafal? Berapa banyak sedekah kita itu? Jadi kalau Anda katakan mana yang terbaik, semuanya baik, tapi salah kalau sedekah hanya bulan Ramadan doang. Tapi salah juga kalau hanya haulan doang. Sedekah setiap saat, banyak bermohon kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang tua kami. Terima iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Itu yang terbaik buat Anda setiap saat dan kesempatan. Bukan hanya Ramadan dan haulan doang. Iya, seperti itu ya Mas Albana ya. Mah, baik kalau gitu terima kasih Mah buat jawaban-jawabannya Mah. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan nih ada manfaatnya buat kita semua ya. Amin. Zara. Ya. Ngapain sih dari tadi kamu main handphone aja, liatin handphone aja? Ini Mas Bedu, Mama, maaf ya Mah. Ini Zara lagi ngeliat sosial media temen Zara nih. Kenapa tuh? Jadi dia itu dikit-dikit selalu ngeliat orang tuh dari hartanya, dari materinya gitu Mah. Nih kayak sekarang nih dia lagi ngebanggain dirinya sendiri gitu. Terus katanya dia menunjukkan hal-hal yang mewah yang ada dimiliki sama dia gitu Mah. Oh, sombong. Iya. Ya, tapi mungkin biar aja kali Zara, siapa tahu memang karena dia orangnya bekerja keras, jadi dia menunjukkan nikmat Allah gitu Mah, dengan cara dia beli ini, beli itu kali mungkin. Ih, Mas Bedu, iya sih. Emang ini memang nggak apa-apa kalau memang hasil kerja keras sendiri gitu ya, Maya. Tapi teman Zahra ini nih, kayaknya dia bisa lebih dibilang nggak bersyukur gitu loh, Mas Bedu. Jadi dia selalu merasa dirinya ini loh hasil kerja keras saya gitu, hasil kerja keras sendiri. Padahal kan, yang seperti Mama sering bilang ya, Maya, kan kalau kita sadar ini semua adalah pemberian Allah, ini semua terjadi karena Allah gitu ya, Maya. Begini sebetulnya, Bedu, Zahra. Iya, Mah. Kita hidup ini diberikan oleh Allah rezeki. Diberikan oleh Allah adalah sumber kehidupan. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Telah aku jadikan tempat tinggal kalian di muka bumi. Aku jadikan buat kalian sumber kehidupan, tapi sedikit yang bersyukur. Artinya dia sedikit yang bersyukur. Sumber kehidupan itu dari Allah. Dari Allah. Rezeki dari Allah. Kita bisa kaya, bisa bagaimana karena Allah. Tapi sedikit yang bersyukur ini diantaranya. Dia kufur dengan nikmat Allah. Astagfirullah, na'udzubillah ya. Nah, jadi kita jangan pernah lupa tuh Zara untuk terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ngomong-ngomong masalah bersyukur nih, Mas Budi mau ngingetin nih, jangan lupa untuk kita terus bersyukur atas nikmat sehat yang Allah senantiasa selalu berikan kepada kita. Nah, Mas Budi juga coba mau ngasih tahu nih kalau Mas Budi tuh punya minuman ya yang bergizi, enak rasanya, dan yang pasti juga bisa menjaga kesehatan kita setiap hari.
Wah, serius Mas Bedu? Iya. Minuman apaan tuh? Tapi kalau seninya udah bergizi, terus udah gitu bisa ngejaga daya tahan tubuh kita dong berarti otomatis. Iya. Ini kan juga masih zaman pandemi Mas Bedu. Di masa pandemi seperti sekarang itu kita memang butuh banget nih asupan yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita Mas Bedu. Pastinya dong Zara. Nih Mas Bedu kasih tahu minumannya apa ya. Ya. Ini dia nih Zara. Tuh. Susu steril 7 kurma. Apaan tuh Mas Bedu? Itu maksudnya terbuat dari susu steril sama buah kurma asli gitu? Iya dong Zara. Susu steril 7 kurma adalah susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna antara susu steril dan juga buah kurma pilihan yang pastinya bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, selain itu, susu steril ini sangat bermanfaat apalagi ditambah dengan buah kurma yang pastinya berkhasiat menjadikan susu steril 7 kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan susu steril lainnya karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Wah, Masya Allah. Ini manfaat susu sterilnya aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Wah, Zahra mau dong cobain Mas Bedu supaya Zahra semangat nih tiap hari. Ih Bedu, ngomong-ngomong susu steril, Mama juga bagi dong Bedu. Iya. Kayak Zahra bagi. Karena Mama pengen sehat terus. Oh tenang, buat Mama Zara pasti ada. Asik. Nih, nah Mama untuk cobain juga ya Ma. Mohon maaf nih Ma. Ya Mama nih. Ma mohon maaf Hatur ya. nuhun. Ya Zara nih. Ya. Oke, Kasih, kita coba sama-sama Mas ya Ma. Bedu. Kita duduk yuk. Yuk. Bismillah dulu ya anak-anak ya. Ya Ma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Enak banget Bedu. Gambar. Anak-anak pasti suka. Mah bener banget. Ini kurmanya terasa banget Mas Bedu. Zahra jadi suka banget nih. Mas Bedu, tapi ngomong-ngomong anak-anak boleh kan minum susu steril 7 kurma juga? Oh boleh dong Zara. Karena susu steril 7 kurma ini aman diminum untuk semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Karena ini merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap hari. Bener kata Zahra Bedu. Kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Waduh tuh jamaah. Mama aja suka. Jamaah jangan lupa ya untuk terus beli nih. Susu steril 7 kurma. Kalau Mas Bedu mah udah beli banyak buat stok di rumah. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Apalagi zaman sekarang. Yang biasa-biasa gak cukup Bedu. Pakai masker aja harus double. Begitu pula asupan gizi ke dalam tubuh kita. Harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurma. Susu steril 7 kurma. Enak double manfaat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia nih bersama kami di rumah Mama Dede. Baik ibu-ibu silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neti Sagita dari Majelis Taklim Nurul Huda Bil Ilmi dari Kota Tasikmalaya. Manganu Sagita. Kalau mah Ada apa? gini mah, bagaimana caranya anak mensyukuri atau menikmati harta kekayaan orang tuanya? Bagaimana caranya anak menikmati mensyukuri harta kekayaan orang tuanya? Enak dong. Anak nih masih sekolah, Iya mah. masih kuliah. Iya. Orang tuanya orang berada. Alhamdulillah. Bagaimana mensyukurinya? Alhamdulillah sekolah yang benar, kuliah yang benar, Iya. ibadah yang benar, tunjukkan sama orang tua nilainya bagus. Bahwa saya menjaga kehormatan orang tua dengan pergaulan dengan orang-orang baik. Itulah tanda syukur anak. Karena ditakdirkan oleh Allah punya orang tua yang alhamdulillah secara materi cukup. Begitu Ibu Sagita. Ya. Harusnya begitu. Iya. Biasanya kalau mendapatkan kemudahan dalam fasilitas itu biasanya agak sedikit Melenceng. Heeh. Oke.
Kita lihat sejarah. Ketika Rasulullah SAW, Allahumma sholli ibunya meninggal dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang gubernur Mekah. Seorang yang kaya raya. Kaya raya. Seorang yang dermawan. Masya Allah. Seorang yang meringankan beban orang lain, penuh perhatian dengan warga masyarakatnya. Wah, luar biasa. Meninggallah kakeknya. Dirawatlah Rasul itu oleh pamannya Abu Thalib. Maaf, secara ekonomi dia bukan orang kaya. Pertanyaannya kenapa? Rasulullah setelah dirawat oleh kakeknya, seorang gubernur Mekah yang kaya raya, yang dermawan, yang selalu dibanggakan oleh musuh dan juga oleh sahabat-sahabatnya. Karena dia sangat dekat dengan rakyatnya, menolong orang yang kekurangan. Kenapa? Seolah-olah Allah mengajarkan dalam peristiwa ini yang namanya ngurusin anak. Mendidik anak harus seperti main layangan, tarik ulur. Kalau anak hanya diberikan dengan kekayaan, dikaya, yang mau ambil, sombong. Ibaratnya gampang. Kalau kita ada alang-alang tumbuh di tanah yang gembur, nyabutnya gampang apa gampang? Gampang. Alang-alang tumbuh di bebatuan, nyabutnya susah nggak? Susah. Sampai-sampai ketika beliau tidur, nginap bersama dengan pamannya Abu Thalib, sejarah mengabarkan kalau beliau menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib, kalau beliau lapar di tengah padang pasir, nyari batu kerikil, diikatkan di perutnya, pengganjal rasa lapar. Jadi seperti itu, didik anak, walaupun Anda orang kaya, pejabat dan seterusnya, harus tarik ulur. Jangan semuanya, biar anak berpikir ini milik Allah, jangan royal. Begitu betul. Nah, ini mah ada yang bilang juga mah, mungkin kita merasa cukup dia merasa cukup dengan harta kekayaannya dia. Tapi begitu dapat kesempatan untuk menambah kekayaan, ya dengan cara yang agak sedikit, bukan sedikit ya, emang cara yang tidak halal. Menyimpang. Ya kayak korupsi lah gitu kan, ada kesempatan untuk korupsi. Aduh, itu katanya semua orang tuh sulit untuk menolak itu Bang katanya. Kalau seandainya dikasih kesempatan dan kekuasaan. Salah. Semua orang kata siapa orang yang tidak beriman sulit menolak, orang yang beriman pasti menolak. Haram, halal jelas. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Udah tahu haram, ngapain? Tapi kalau ada kesempatan dapat rezeki yang banyak di jalan yang halal, ambil. Nah, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Niatkan buat ngurusin orang, nolongin orang, bantuin orang, begitu niatnya. Kalau yang tadi itu emang kata koruptornya ngomong begitu Mas. Ada orang lupa sama Allah. Dia punya jabatan karena dari Allah. Dari Allah. Badan sehat karena Allah. Jadi sarjana S-nya berapa itu karena diizin daripada Allah. Kalau dia melupakan Allah, kata Allah dalam ayat ini, Allah jadikan dia lupa diri. Ya. Lupa diri, semuanya dari Allah. Maka seenaknya dia orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Baik Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Mah ya. Nah jamaah, hari ini kita sudah simak bersama nasihat Mama untuk jangan silau dengan harta, karena itu nantinya akan menjauhkan diri kita dari sifat bersyukur. Ingatlah Quran surat Ibrahim ayat 7. Niscaya jika kamu selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih lagi kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatnya Allah, apalagi kufur nikmat, azab Allah sangat berat. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita dijauhkan dari sifat kufur. Silakan Mama. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat kufur. Kufur adalah menyembunyikan nikmat. Karena Engkau mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ya Allah, dalam kenyataan begitu banyak manusia, jangan-jangan kami dan keluarga kami ya Allah, yang kufur dengan nikmat Allah, yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami.
Oleh karena itu kami bermohon bimbingan darimu, tuntunan darimu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami selama ini. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Kami bermohon balikan hati kami. Agar setiap saat dan kesempatan kami menjadi orang-orang yang bersyukur sampai datangnya kematian kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Bapak Dede. Terima kasih Mas atas kemudian tausiahnya. Dan jangan lupa, Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Iya, terima kasih juga Mas buat nasihatnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir dari Majelis Ta'lim Nurul Huda Bil Ilmi dari Tasikmalaya. Ya, terima kasih sudah hadir ke studio langsung. Dan apabila jamaah yang ada di rumah ingin hadir langsung ke studio, silakan hubungi akun Instagram kami yang ada di bawah ini. Oke, @rumah Mamah Dede _TV1. Ya, jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, salah ucap selama program ini berlangsung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.